Mari kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Kita lihat halaman berikutnya. Nah, ini ada gambar-gambar. Amati gambarnya, ada gambar 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti kamu yang harus kamu lakukan di sini. Pertama, sebelum kamu memperhatikan gambar, sebutkan orang ini sedang apa. Gambarnya sedang apa itu? Gambarnya sedang apa? Sedang melakukan kegiatan apa? Sedang apa gitu ya? Sedang apa? Sebutkan atau kalimatnya itu ya. Sebutkan ini. Perbuatan dalam gambar ya, perbuatan dalam gambar. Atau ya perbuatan lah. Perbuatan dalam tiap-tiap gambar, tiap-tiap gambar. Nah, tiap-tiap gambar. Nah, tiap gambar ya, tiap gambar. Tiap gambar. Tiap gambar ini disebutkan perbuatannya ya, perbuatannya apa saja. Kemudian setelah kamu sebutkan, kamu tulis ya. Jadi tulis, jadi nomor 2-nya tulis pada gambar itu merupakan pengamalan sila yang keberapa? Pengamalan sila sila ke, nah gitu ya, sila ke titik. Nah, tulis gambar itu pengamalan sila keberapa gitu ya. Saya misalkan gambar 1 itu orang sedang apa? Oh, ini misal ya. Misalnya, kalau misal tidak sama ya. Misal gambar 1 itu misalnya kamu lihatnya, oh itu gambar 1. Gambar apa ya? Gambar 1 ini hanya contoh misal ya. Gambar 1 misalnya orang jungkir, Pak. Nah, orang jungkir. Jungkir. Apakah ini gambar orang jungkir? Nah, ya kamu lihat sendiri nanti ya. Orang jungkir, Pak. Nah, jungkir bersama temannya. Nah, itu. Lalu jungkir itu termasuk pengamalan sila keberapa misalnya. Nanti kamu tulis, oh sila kelima, Pak. Nah, sila kelima. Misal, ini hanya contoh. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi ada gambar 1, orang sedang apa? Pengamalan sila ke berapa? Gambar 2, orang sedang apa? Ditulis. Pengamalan sila ke berapa? Gambar 3, ini orang semuanya kan satu perilaku ya. Walaupun gambarnya beda-beda, tapi ini satu perilaku. Yaitu perilaku orang yang sedang titik-titik. Orang yang sedang titik-titik. Mengamalkan sila Pancasila ke titik-titik. Nomor 4, orang yang sedang titik-titik. Mengamalkan sila Pancasila yang ke titik-titik. Nomor 5, orang yang sedang titik-titik. Mengamalkan Pancasila yang ke titik-titik. Jadi menjawabnya seperti itu ya. Bukan titik-titik, tapi titik-titiknya itu harus diisi. Nah, gitu ya. Paham belum? Belum paham? Nah, saya ulang. Jadi kamu harus menyebutkan orang ini sedang apa, ya, sedang apa. Lalu kemudian kamu sebutkan, setelah perbuatannya disebutkan, kamu sebutkan ini perilakunya merupakan pengamalan Pancasila yang keberapa. Nomor 1 adalah orang sedang titik-titik, nanti titik-titik ini. Orang tersebut mengamalkan Pancasila yang ke titik-titik. Nomor 2, orang ini sedang titik-titik mengamalkan Pancasila yang ke titik-titik. Dan begitu selanjutnya ya. Pahamlah ya, mudah. Kita lanjutkan. Nah, di sini sampai nomor 8 masih sama ya. Nomor 6, orang yang sedang titik-titik mengamalkan Pancasila sila yang ke titik-titik ya. Nah, ini sila yang ke titik-titik. Sama nomor 8, orang yang sedang titik-titik mengamalkan sila yang ke titik-titik. Setelah itu kita akan masuk, ini sudah itu semua ya, nanti diberi keterangan semua ya. Nanti untuk mengerjakan nomor 1 sampai nomor 8, nanti tolong ditulis ya,
ditulis di buku. Ini pekerjaan, ditulis di buku ya. Jawaban. Kamu harus nulis begini ya. Jawaban. Nah, halaman. Halaman berapa itu ya? Halaman berapa? Halaman berapa itu kamu nanti. Jawaban halaman. Nah, misalnya itu halaman 25 dan 26 misalnya. 25 dan 26. Itu tulis dulu. Jadi tulis seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nanti kamu tulis di buku seperti itu. Nomor 8. Orang yang sedang mengamalkan sila palsila yang ke gitu ya. Seperti itu cara pengerjaannya. Kemudian tuliskan nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokan jawaban di atas. Jadi ini ditulis di sini ya. Nanti begitu tulisannya ya. Nanti yang termasuk sila ke-1 lah setelah dibuat seperti ini. Nah, ini harus dibuat dulu. Ini harus dibuat seperti ini. Harus dibuat seperti ini dulu. Nomor 1, orang yang sedang apa? Misalnya orang sedang menolong. Bentar ya, saya hapus lagi. Ini tulisannya jelek ya. Susah ya, bentar ya. Menolong nenek misalnya. Menolong nenek. Nah, menolong nenek itu merupakan pengamalan sila. Pengamalan sila kedua misalnya ya. Nah, pengamalan sila kedua. Menolong nenek, pengamalan sila kedua. Ini harus ditulis dulu sampai nomor 8. Setelah itu baru kamu membuat kotak seperti ini. Nah, ini tugas yang keduanya. Tugas keduanya. Tugas ke-1-nya untuk halaman ini. Tugas keduanya adalah yang ini ya. Tugas keduanya. Nanti yang masuk nomor 1 sila keberapa saja. Oh, misalnya ini 1, 2, 3. Misal ini ya. Ini hanya misal. Misal. Ini hanya misal. Lalu yang masuk ke sila kedua. Sila kedua ini yang masuk ke sila kedua adalah nomor 4, 5, 6, 7 dan 8. Ini misalnya seperti itu. Ini hanya misal. Kamu nanti makanya harus dibuat seperti ini dulu. Nah, dibuat seperti ini dulu. 1, 2, 3 lah. Baru nanti bisa untuk dipraktekkan dibuat kotak begitu ya. Paham kan? Pertama, buat seperti ini. Buat seperti ini. 1, gambar orang apa, pengamalan sila keberapa, gitu. Sampai selesai, sampai gambar ini ya. Yang ke-8, orang sedang apa, mengamalkan sila keberapa. Gitu ya. Setelah itu baru kamu buat kotak. Kotak lalu diletakkan di sini. Cukup ditulis nomor gambarnya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini hanya contoh ya. Misalnya nomor 1. Misalnya seperti itu. Perilaku yang sesuai dengan sila ke-1. Gambar nomor 1, Pak. Misalnya seperti itu. Perilaku yang sesuai sila kedua. Gambar nomor 3, Pak. Nah, misalnya seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Ulang? Nah, ulang nanti ya. Nah, kita lihat. Ini ya. Sekarang kamu harus kerja mandiri. Ini harus dikerjakan sendiri-sendiri ya. Karena kerja mandiri. Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu artinya jadi tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini sila ke-1 Pancasila. Jadi kamu harus sila ke-1 Pancasila yang kamu lakukan di sekitar rumahmu ya. Cari ya, nanti jelaskan bagaimana kamu menerapkannya. Cukup 1 saja ya, 1 saja. Nah, ini cukup 1 saja. Kalau yang atas ini yang 1 saja cukup. 1 saja. Ini 1 saja. Ini juga 1 saja cukup. 1 saja. Nanti ditulis ya. Ditulis begini. Jawaban halaman berapa ini? Halaman 27 gitu ya. Nanti yang termasuk sikap pada
sila ke-1 ditulis di sini. Sikap pada sila kedua, nah di sini sila kedua tulis di sini, gitu ya. Cukup ya. Perhatikan baik-baik, akan saya tampakkan, saya munculkan beberapa contoh pengamalan sila ke-1 ya. Nah, ini lihat, nanti ntar. Nah, ini lihat. Nah, ini butir-butir Pancasila. Jadi salah satunya yang termasuk sikap sila ke-1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini termasuk sila ke-1. Jadi ini dibaca nanti ya. Saya bacakan ya. Nomor 1, bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya di sini adalah mengembangkan sikap percaya. Nah, ini. Percaya dan takwa. Kalau terkait dengan kepercayaan dan ketakwaan, nanti ini masuknya sila ke-1. Perbuatannya apa? Banyak sekali. Banyak sekali. Misalnya kurban, sholat berjamaah kalau yang Islam, pergi ke gereja kalau yang Kristen, dan banyak-banyak yang lain ya. Kemudian di sini mengembangkan sikap hormat menghormati, bekerja sama antar pemeluk beragama. Misalnya banyak sekali perbuatannya ya. Bekerja sama antar sesama Islam, sesama Muslim untuk membangun mushola atau membangun masjid dan kegiatan-kegiatan lainnya. Membina kerukunan, ini rukun, hidup rukun ya dengan orang yang berbeda agama ya. Dan ini nanti bisa kamu cari satu contohnya ya, Lalu kemudian sila-sila kemanusiaan yang adil beradab, mengakui manusia sesuai harkat dan martabatnya. Ini tadi adalah persamaan derajat gitu ya, derajat. Kamu cari satu contoh juga terkait mengembangkan sikap saling mencintai antar manusia, tenggang rasa, atau kamu pilih yang tidak semena-mena pada orang lain. Nah, nanti contohnya ya, contoh yang pernah kamu lakukan, ya, yang pernah kamu lakukan. Kalau belum pernah melakukan satu pun, lakukan segera, lalu ditulis ya. Kalau kamu belum pernah melakukan, maka lakukan segera, lalu ditulis ya. Yang gampang-gampang saja gitu ya. Gampang ya, karena hanya satu, tidak akan saya perpanjang lebarkan. Saya beri kesempatan kamu untuk membaca ini sebentar. Oh, banyak rata-ratanya Pak. Ya, saya hapus dulu rata-ratanya supaya gampang dibacanya, jelas ya. Silakan sambil saya menghapus, kamu baca ya. Baca. Sambil kamu baca ya. Kalau sudah baca nanti akan kita lanjutkan. Sudah ya? Sudah dibaca ya? Kita lanjutkan materinya ya. Kita ke bawah. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Hanya pada buah dan bunga. Jadi tanaman yang berguna itu bukan hanya buahnya dan bunganya saja. Bagian tanaman lain yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Jadi kayu pada tanaman itu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu kerajinan tangan. Kan kemarin manfaat tumbuhan salah satunya adalah untuk kerajinan tangan. Jadi salah satu yang dibuat dari kayu adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin, atau yang disebut juga dengan malam. Kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Ya, kita lihat. Nah, di sini ada seorang pengrajin patung sedang membuat patung Semar gitu ya, dari tanah liat. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati oleh wisatawan, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Ya. Amati aneka kerajinan tangan tanah liat dari Kasongan. Kasongan sih di mana? Ingin tahu Kasongan? Baik, kita akan tunjukkan tentang Kasongan. Nah, perhatikan ya. Simak video berikut. Video berikut adalah tentang Kasongan. Yogyakarta
daerah istimewa setingkat provinsi yang terletak di sisi selatan Provinsi Jawa Tengah. Merupakan kota yang terkenal tidak hanya di dalam negeri, namun namanya sudah terdengar di mancanegara. Kota yang berjuluk Kota Gudeg ini memiliki berbagai daya tarik wisata, di antaranya wisata sejarah, wisata budaya yang dilengkapi dengan berbagai kerajinan tradisional sebagai kenang-kenangan. Yogyakarta merupakan salah satu pusat penghasil kerajinan yang cukup besar. Berbagai barang-barang kerajinan tangan seperti lukisan payung, lukis kaca, gerabah, kerajinan bambu, mebel, dan berbagai komoditi kerajinan lain banyak yang dihasilkan oleh masyarakat Yogyakarta. Salah satu pusat kerajinan di Yogyakarta adalah Desa Kasongan, yang terkenal sebagai penghasil keramik atau gerabah. Kasongan mulanya merupakan tanah pesawahan milik penduduk desa di selatan Jogja. Para penduduk Kasongan awalnya hanya membuat mainan anak-anak dan berbagai peralatan dapur. Namun seiring diturunkannya tradisi pembuatan keramik ini, kini Kasongan menjadi desa wisata yang bertumpu pada keramik dan gerabah sebagai nilai jualnya. Produk kerajinan gerabah Kasongan kini tidak hanya berupa mainan dan peralatan dapur. Guci berbagai ukuran, hiasan dinding, hiasan meja, berbagai jenis patung, baik patung-patung tradisional Jawa maupun patung-patung bergaya Cina, replika kendaraan tradisional, dan lain sebagainya. Pembuatan gerabah atau keramik dimulai dari proses penggilingan, pembentukan bahan dengan menggunakan perbot, hingga penjemuran yang biasanya memakan waktu 2-4 hari. Selanjutnya dilakukan proses pembakaran yang biasanya memakan waktu seharian dan diakhiri dengan proses pengecatan menggunakan cat tembok atau cat genteng. Produk gerabah yang telah jadi dipajang di berbagai galeri yang ada di sepanjang desa Kasongan. Sebuah galeri Kasongan biasanya merupakan usaha keluarga yang diwariskan turun-temurun. Saat ini, pembuatan keramik melibatkan tetangga sekitar pemilik galeri. Namun pihak keluarga tetap bertanggung jawab untuk pemilihan bahan dan pengawasan produksi. Sebagai desa wisata, tidak mengherankan jika banyak pengunjung di desa Kasongan. Bahkan tidak jarang berbagai sekolah Dharma Wisata Kasongan memperkenalkan sekaligus mengajarkan para murid-murid proses pembuatan gerabah. Dan di era globalisasi ini, merupakan salah satu cara ampuh untuk mengajak anak-anak mengenal dan bangga akan budayanya, bangga akan bangsanya. Nah, sudah gambarnya ya, sudah selesai videonya. Akan kita bahas di sini. Akan kita bahas amati di sini. Kita amati. Amati aneka kerajinan patung di sini ya. Amati aneka kerajinan patung tanah liat dari Nusantara. Ini salah satu ilustrasi atau gambaran gerabah yang dibuat di Kasongan. Tadi gambar-gambarnya yang sudah aslinya yang sudah jelas, kalian sudah bisa lihat. Ini adalah gambarnya ya. Tadi yang gambar aslinya tadi sudah ada ya. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, pertanyaan ini diskusikan begini. Ini dengan temannya ya. Bagaimana pendapatmu ketika melihat patung-patung tersebut? Tadi ketika melihat gambar patung-patung di sini, ini bagaimana pendapatnya? Silakan ditulis di sini. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung? Nah, tadi dilihat lagi videonya di sini. Apa saja gitu ya. Menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut? Tadi sudah ditampilkan di sini ya. Tinggal kamu tuliskan lagi. Gitu ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, ini kamu telah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat tadi yang ada tampak pada video.
Sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Jadi nanti kamu akan disuruh membuat patung ya, patung dari tanah liat, patung dari tanah liat, patung pentung ini kurang jelas tulisannya ya, saya perjelas ya, patung. Jadi kamu diminta membuat patung dari tanah liat, tanah liat. Kalau bukan tanah liat nanti plastisin ya, atau plastisin. Tapi plastisinnya nanti kamu buat sendiri ya. Kamu buat sendiri. Plastisinnya kamu buat sendiri. Ingat ya, kamu buat sendiri. Proses pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak. Ini maksudnya proses tadi, yang tadi itu dapat dilakukan melalui cetak ataupun teknik cetak, ukir, tekan, ditekan, yang dipres maksudnya. Contohnya membuat genteng itu dipres ya, atau dengan diukir, tadi ada yang diukir. Sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Tanah liat plastis itu tanah lempung maksudnya ya. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek. Kalau lembek sekali, karena akan menyulitkan memperoleh bentuk yang tepat dan rapi. Kalau terlalu lembek sekali ya jadi kurang susah dibentuk malah ya. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat. Kraket ya, lengket itu kan kraket dan sulit diangkat. Jadi kalau nanti kamu akan membuat patung dari tanah liat, pilih tanah liat yang tidak terlalu banyak airnya ya, yang tidak terlalu lembek. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jadi kamu tugasnya di sini, tugas ya saya tulis ya, tugas ya, tugas pertamanya ya, tugas pertamanya kita akan tulis tugasnya, tugas. Nah ini tugas 1, patung tanah liat, Apakah harus makhluk bernyawa? Tidak ya. Patung tanah liat. Tadi kan kamu sudah lihat. Patung tanah liat. Tadi kan sudah lihat kamu itu sudah melihat ya. Yang dibuat dari tanah liat kan bisa berwujud gerabah, bisa ya. Bisa berwujud gerabah itu kerajinan tangan yang ada di rumah. Bisa berwujud vas bunga. Bisa berwujud gentong, bisa berwujud padasan. Nah, sama ya. Banyak ya kerajinan, tidak harus yang berwujud makhluk hidup. Nah, tidak harus berwujud hewan gitu ya. Nanti patungnya bebas, yang penting dari tanah liat gitu ya. Satu hal yang saya minta, jangan membuat asbak gitu ya. Tidak usah membuat asbak. Kita buat patung-patung yang bermanfaat. Boleh buat becak Pak, oh boleh ya, boleh misalnya buat becak, nah becak, buat becak, ataupun buat pesawat terbang, nah patung pesawat terbang, siapa tahu besok kamu bisa buat pesawat terbang, betulan ya, sekarang dibuat pesawat terbang dari tanah liat, wah besok mau buat pesawat terbang yang asli kalau sudah besar, begitu ya, boleh saja. Ini yang pertama. Yang kedua, tugas yang kedua adalah ini, kamu membuat plastisin dengan bahan-bahan yang sudah tersedia ini. Langkahnya ini, langkahnya. Oh, langkahnya kurang jelas. Oh, kurang jelas. Baik, saya akan tampakkan videonya ya. Ini sudah jelas ya. Pertama, membentuk patung tanah liat. Nah, bentuknya patungnya bebas ya. Oh, ini saya hapus ya. Saya hapus supaya patungnya supaya jelas ya. Saya tulis di atas supaya nanti tidak mengganggu videonya ya. Tulis di mana ya? Nah, tulis di sini. Ya, hapus lagi supaya jelas. Hapus. Saya tulis di mana? Ini di sini ya. Nah, 1, patung tanah liat. Patung tanah liat. Tanah liat. Nah, ini 1. 2, membuat plastisin. Plastisin. Ini tugas halaman ini. Apakah harus selesai hari ini? Tidak. Kalau tidak selesai hari ini, kamu bisa kerjakan hari Sabtu, bisa juga dikerjakan hari Senin, gitu ya. Nanti patungnya dikumpulkan pada hari Rabu ya. Plastisinya juga dikumpulkan pada hari Rabu. Apa harus besar patungnya? Tidak. Plastisinya harus banyak juga tidak.
Plastisinya ya cukup sekepal saja ya. Nanti gitu ya. Sudah? Kita akan perhatikan, kita akan lihat. Nah, ini ada video singkat cara pembuatan plastisin. Saksikan ya. Nah, sudah ya? Sudah. Jadi nanti tugasnya plastisinya boleh, membuat plastisinya boleh kelompok. Nah, boleh kelompok. Ini ya yang plastisin ya, yang plastisin boleh kelompok. Boleh kelompok. Tapi nanti pengumpulannya sendiri-sendiri ya. Nah, di sini plastisinya. Plastisin. Nah, satu orang satu. Nah, satu kepal per orang. Nanti pembuatannya boleh kelompok ya. Pembuatannya boleh. Ya, kita lanjutkan videonya ya. Saya kira kita lanjutkan. Nanti kita lanjutkan ya pada halaman selanjutnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, pada halaman terakhir, ini halaman terakhir. Kamu baru saja mencoba bahan untuk membuat patung. Berlatihlah terus agar kamu terampil ya. Setelah itu, bagaimana sikapmu selama mengerjakan tugas? Apakah kamu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan? Apakah kamu berani dan percaya diri ketika membuat adonan plastisin sendiri? Kalau tidak kelompok, bagaimana? Kamu bisa apa tidak? Nah, kamu nanti di sini kamu menuliskan sikap-sikapnya ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini silakan pertanyaannya dijawab. Jadi nanti tadi kan boleh kelompok. Nah, boleh kelompok. Tulisannya jelek lagi. Susah ya. Boleh kelompok ya. Boleh kelompok nih di sini. Boleh kelompok pembuatan plastisinya ya. Tapi di sini ditanya, apakah kamu berani dan percaya diri ketika membuat adonan plastisin sendiri? Seandainya sendiri bagaimana? Lah nanti ini dijawab. Seandainya suruh dibuat sendiri. Bisa apa tidak? Nanti dijawab ya. Apakah sikapmu hari ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Sila ke-1 dan sila ke-2? Kalau sudah, jelaskan. Jadi kalau sudah nanti kamu jelaskan ini ya. Kamu jelaskan di sini. Ya. Sudah ya? Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang diskusikan dengan orang tuamu cara menerapkan nilai-nilai Pancasila
ke-1 dan ke-2 di lingkungan tempat tinggalmu. Ini sudah tidak perlu ya, tidak perlu. Sampaikan hasilmu kepada guru, ini tidak perlu. Ya, tadi adalah tugas-tugas yang harus dikumpulkan pada pembelajaran 2. Kalau tidak bisa dikumpulkan hari Senin, bisa saja kamu kumpulkan pada hari Rabu ya. Silakan perhatikan baik-baik, silakan diulangi videonya. Saya tutup pembelajaran pada hari kedua, pembelajaran 2. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.